Oke, ini gabung sama kelas B ya. Nanti udah saya kasih keterangan kalau gabung, absennya boleh di sini aja. Untuk pembahasan bab etika belum ini ya kelas ini? Atau udah? Atau bab filsafat udah kan? Saya dengar Iya, suara Pak. saya? Sebelum Bisa, Pak. kita tinggal etika? Iya, betul, Pak. Etika politik, oke. Tunggu dulu ya, nunggu forum ya. Kalau di kelas B ini ikut. Selain nama juga NPM ya. Biar nanti saya ngeceknya ada nama NPM ini. Jadi langsung aja misalnya C terus NPM-nya sejajar aja. C NPM misalnya, nomor absen NPM dan nama ya. Empat delapan kelas B ini ada 30 berarti 60-an ya. Jadi kalau lebih dari 60, lebih dari 50 nanti akan saya mulai. Sudah 50-an. Oke, sambil jalan ya, kita mulai saja. Silakan untuk dibuka videonya, topengnya. Kita sudah masuk ke minggu-minggu terakhir ya atau mungkin ini pertemuan yang terakhir, tatap muka terakhir. Walaupun memang ada tugas-tugas lain atau nanti ada pertemuan lain memberikan informasi terakhir ya sebelum ujian. Lihat situasi di hari ini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore ya teman-teman semua. Kita jumpa lagi di pembahasan materi pendidikan Pancasila di bab 6 ya di Pancasila sebagai sistem etika. Di mana memang bahasan etika ini kita akan membahas etika politik maupun pendidikan politik. Dan berbicara etika, ini kan berbicara tentang salah satu cabang dari filsafat ya. Karena memang hakikat manusia itu sebagai makhluk yang berpikir ya, yang memiliki pikiran, bahkan pikiran yang digunakan dalam konteks filsafat adalah pikiran yang dalam ya, sedalam-dalamnya. Kemudian dari pikiran tersebut ya, manusia itu akan menjawantahkan maupun memberikan output ya, atau memanifestasikan dalam bentuk tindakan. Jadi apa yang kita lakukan sebenarnya, apa yang manusia kerjakan atau yang manusia perbuat adalah gambaran dari pikirannya, yaitu manusia sebagai makhluk yang berpikir. Oke. Nah, dalam konteks etika ya, secara garis besar kan etika, maaflah ini tulisan saya ya. Nah, ini kan berbicara 3 hal ya. Nilai, norma,
dan moral. Ya. Dari nilai norma dan moral ini ya, nanti akan ada unsur lain pembentukan kepribadian ya. Nah ini adalah sebenarnya ujung tombak dari materi perkuliahan pendidikan Pancasila ya sebagai mata kuliah umum, sebagai mata kuliah yang bertujuan membentuk warga negara yang baik, ya. Nation character building, membentuk karakter bangsa. Ya, kita akan dibentuk karakter kita dari mana ya? Dari kepribadian kita ya, yang memang manusia yang dari awal sebagai makhluk yang berpikir, kemudian bagaimana kita mengembangkan nilai norma dan moral ya untuk pembentukan etika, kemudian akan terbentuk karakter manusia itu sendiri. Oke itu ya tentang etika. Dia nanti juga kita akan bahas bagaimana itu politik ya, dan nanti juga ada etika politik. Oke, berbicara nilai, nilai adalah sesuatu ya yang dihargai, value ya. Kenapa pentingnya nilai? Ya? Sebagai sesuatu yang dihargai, bentuk penghargaan ya, atau harga dari sesuatu. Ya. Saya kan sering menganalogikan sebuah benda ya. Misalnya ada benda. Coba kalau ada benda misalnya emas 1 kilogram dan batu 1 kilogram, itu mana yang lebih berat? Coba jawab. Sama, Pak. Sama. Lalu kenapa? Kalau sama bagaimana? Emas dan batu emang ada masalah apa? Yang membedakan antara emas dan batu itu apa? Nilainya. Nilainya. Bukan nilai, mungkin harganya kan itu. Harga emas 1 kilo dengan harga batu 1 kilo berbeda kan? Mana yang lebih mahal harganya? Emas. Emas. Kenapa emas bisa lebih mahal daripada batu? Kenapa? Apa yang membedakan? Kenapa? Kan sama 1 kilogram, sama-sama benda padat. Kenapa emas bisa lebih mahal? Karena dulu bisa dijadikan sebagai alat untuk bertukar barang. Barter gitu. Kita lihat juga dari derajat, dari nilainya, dari kadarnya, dari kualitasnya. Berarti ada derajat yang lebih mulia, ada kualitas yang lebih tinggi, ada nilai yang lebih tinggi dari emas, gitu kan? Nah, begitu pun dalam kita sebagai manusia, Anda mau seperti emas, mau seperti batu kan gitu. Kalau kita ingin dihargai itu kita harus bagaimana, gitu kan? Nah, kenapa manusia juga dikatakan sesuatu sebagai sebuah nilai? Ya? Karena pada prinsipnya manusia itu ingin dihargai, gitu kan? Coba di sini ada nggak yang mau dihina? Saya mah hobinya dihina, senang kalau dihina itu. Cung di sini kalau dihina tersinggung. Anda kalau diledek, diejek, dibully sama teman, senang atau sakit? Sakit. Sakit, Pak. Apa? Ya karena Anda mungkin sadar sebagai manusia yang selalu ingin dihargai. Gitu, ya. Jadi itu berdasarnya manusia itu selalu ingin dihargai, ya. Ingin dihormati, ingin dimuliakan, ya tergantung ya kita mau menjadi pribadi yang bagaimana, ingin yang berharga, yang bernilai atau yang bagaimana. Nah, kalau kita berbicara lebih praktis lagi, misalnya pada akhirnya Anda juga itu butuh nilai kan, nilai mata kuliah. Apakah nanti saya akan ngasih nilai bagus atau baik atau buruk atau sedang itu kan tergantung nanti harga Anda ya. Kualitas Anda akan diuji kan di selama perkuliahan ini gitu kan. Sampai nanti saya mengasih nilai ke Anda dan itu adalah harga Anda, kualitas Anda, derajat Anda dalam perkuliahan ini. Dan Anda harus mampu mempertanggungjawabkannya. Kalau saya ngasih nilai bagus misalnya, nilai maksimal, mampu nggak Anda membawanya sebagai layak atau tidak ya secara pertanggungjawaban moralnya gitu kan. Oke, jadi itu ya manusia itu selalu ingin dihargai, ya, tidak ada yang dihina. Nah, sehingga dalam konteks kehidupan ya nilai itu adalah berbagai macam jenis nilai gitu kan pada akhirnya. Ada nilai ekonomis ya,
Mungkin kalau teori sudah baca ya, nilai sosial, nilai religius, nilai moral, dan banyak sekali nilai-nilai dalam kehidupan. Tapi pada intinya bahwa manusia itu mengejar nilai sesuatu itu supaya berharga atau dihargai ya oleh manusia yang lainnya. Contoh misalnya dalam kehidupan ya, ada nilai ekonomis ya. Contoh praktisnya. Ketika orang mengejar nilai ekonomi, katakanlah mengejar kekayaan ya. Coba dalam kehidupan kita analisis, Anda nilai orang kaya dan orang miskin itu mana yang lebih dihargai dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan sosial? Orang kaya. Oke, jadi orang kaya lebih dihargai karena orang jadi miskin itu sakit gitu ya, dihina, mungkin direndahkan, tidak dihargai gitu kan. Sehingga wajar kalau manusia itu berlomba-lomba mendapat kekayaan. Dan tidak salah ya. Kita atau Anda, saya misalnya harus memiliki kekayaan, harus jadi orang kaya agar kita berharga, agar kita memiliki nilai, memiliki derajat di mata orang lain. Tapi kan bukan hanya nilai itu, kan bukan hanya nilai ekonomis ya, yang supaya kita, kita mau punya daya jual apa, daya tawar apa misalnya, agar dihargai. Tadi kan orang misalnya contoh ada yang mengumpulkan kekayaan ya, menjadi orang kaya. Tidak apa-apa, tidak salah orang ingin kaya. Tapi juga ada nilai yang lain ya, misalnya. Oke lah, kalau saya mungkin tidak berhasil menjadi orang kaya, paling tidak saya menjadi orang yang pintar misalnya, dan nilai intelijen ya, nilai intelektual, sekolah dengan baik ya, jadi orang pintar lah. Coba orang pintar dan kaya dibandingkan dengan orang yang miskin dan bodoh, kira-kira mana yang lebih dihargai? Kalau Anda aja, mending menjadi miskin bodoh atau mending menjadi kaya pintar? Kaya pintar. Kaya pintar. Kaya pintar. Miskin bodoh gitu kan, apa coba? Makanya hari ini kalau kita hari ini belum ada yang menghargai kita ini sudah punya apa kan gitu ya? Oke lah, mungkin ada yang sebaliknya gitu ya. Oke lah, saya tidak berhasil menjadi orang kaya, tapi paling tidak saya punya nilai jual, orang yang punya kemampuan intelektual ya, pintar misalnya, perilakunya baik ya. Walaupun tidak, kan jauh lebih ada daya tawar yang lain ya. Kadang-kadang juga kan kalau hanya kaya saja kan tanpa adanya kemampuan moral maupun kemampuan intelektual juga mungkin tidak dihargai orang yang lengkap ya, atau nyari sempurna lah ya, udah kaya, bager gitu ya, baik, pintar, cerdas, kan lengkap. Sehingga orang ya segan ya, empati, respect ke orang itu. Tadi yang ketuduh-ketuduh kan ya sudah miskin, bodoh, ya, legum, misalnya apalagi jahat gitu kan gitu ya perilakunya, malah menjadi penyakit misalnya di masyarakat, menjadi orang yang tidak berguna, namanya ya mabuk, judi, tatoan, ya kriminal, berbuat yang tidak baik. Itulah yang memang faktanya seperti itu ya, banyak di masyarakat. Nah itulah ya, bahwa silakan ya kita mau punya nilai apa, kita yang menentukan ya, bukan orang lain, karena manusia itu bisa dididik ya, bisa dirubah. Karena tadi kan berpikir. Dari nilai-nilai yang dipahami oleh manusia dan direnungi oleh manusia itu sendiri juga ada konsep aspek norma ya. Nah, norma merupakan, kalau saya membahasakannya sebagai kesepakatan dari nilai ya yang disepakati oleh masyarakat. Karena kalau kita keluar ke dunia sebagai makhluk sosial, kita akan masuk ke lingkungan yang lebih dari sekedar lingkungan individu, lingkungan sosial, dari keluarga, masyarakat ya. Maka akan ada aturan ya, atau ada patokan dalam bertingkah laku, itu disebutkan norma ya. Kira-kira ini kalau perbuatan A, B, C, D ini kira-kira itu sopan atau tidak, kan? Berarti ada sopan santun ya. Kalau berbicara seperti ini kira-kira sopan atau tidak? Kalau kita mau berbuat seperti itu, kata agama itu bagaimana? Makanya ada norma agama ya. Kalau berperilaku misalnya C, D, E misalnya, itu kira-kira kesusilaan melanggar aspek susila atau tidak? Itu perbuatan asusila atau bukan? Makanya ada norma kesusilaan. Bahkan lebih besarnya lagi dalam lingkungan hukum negara ada norma hukum, hukum positif atau polis. Itu ya. Jadi, nah kemudian dalam konteks kehidupan manusia yang tadi akan adanya nilai dan norma,
kemudian nanti akan terbentuknya sebuah moralitas. Nah, kita melihat, menguji apa yang ada dalam diri kita sebagai manusia. Ada inner beauty atau inner yang lainnya, gitu kan? Karena selain dibekali oleh pikiran tadi ya, untuk meyakini bahwa pikiran kita, bahwa tingkah laku kita, bahwa perbuatan kita, bahwa ucapan kita adalah perbuatan yang akan dipertanggungjawabkan secara moral ya. Dan kita punya pikiran, dibekali oleh pikiran yang secara filsafat ya, manusia itu kan berpikir sampai ke akar-akarnya ya, sebelum bertingkah laku itu kan beretika ini manusia kan berpikir dulu. Sedangkan dalam filsafat kan pengertiannya cinta ya dan kebijakan. Jadi mencintai kebijakan. Kenapa harus ada cinta? Cinta itu kan kebenaran ya, kejujuran. Makanya simbolnya hati itu kan. Karena tidak bisa berbohong. Kalau kita sudah yakin, kalau orang sudah yakin, hakul yakin ya, dalam renungan dirinya, dari apa yang dia pikirkan dan apa yang menjadi suara hati, kan ada suara, kan ditanya dulu ke hati nurani kan gitu. Nanti akan yang keluar dari diri manusianya akan pembentukan moralitasnya gitu kan, atau etikanya ya, sesuai apa yang dipikirkan maupun yang direnungkan dalam suara hatinya. Nah, kasus yang terjadi mungkin apakah manusia itu bertindak ya? Kita kan dalam bertindak bisa karena 3 hal ya kurang lebih. Apakah mungkin mau bertindak, mau berbicara ya? Orang mungkin berbicara tanpa berpikir ya. Langsung jeplakan yang ngomong. Atau sebaliknya, tanpa berpikir tapi dia buffer misalnya, orangnya yang penting jujur aja gitu. Orang jujur saja kalau dia tanpa berpikir kan itu juga kurang baik juga sebenarnya ya. Walaupun ada hadis yang mengatakan, katakanlah kebenaran itu walaupun itu pahit, tapi kan harus tahu kondisi ya. Kalau misalnya saya mau menembak perempuan karena saya saking jujurnya saya gitu. Saya suka sama perempuan, ya waktu saya nembak perempuan terus misalnya, saya suka sama kamu misalkan. Berarti kan saya hanya jujur aja ya, tanpa punya pikiran gitu kan. Berarti kita hanya harus berpikir ya. Jadi bisa hanya menggunakan salah satu di antara hati dan pikiran, atau menggunakan kedua-duanya, atau tidak kedua-duanya gitu kan. Tanpa punya hati, tanpa punya pikiran, orang akan bertindak aja gitu kan. Itulah muncul gejala yang aneh dalam manusia yang dianggap mungkin tidak beretika, tidak bermoral ya. Karena dia mungkin tanpa tindakan, tanpa pikiran, tanpa nurani ya apa yang dia perbuat ya. Nah, silakan kita mau menjadi pribadi yang bagaimana gitu. Nah, kemudian juga ya, karena dalam diri manusia itu tadi ya, kita selalu dipertimbangkan, ada pertimbangan moral kan, etika itu kan dipertimbangkannya moral gitu ya. Nanti akan muncul karakter. Nah, karakter adalah perilaku ya. Karena kalau perilaku kan sudah kedal ya. Sudah dikedalkan. Dalam aspek pendidikan itu ada 3 ranah ya. Ada kognitif, berarti ini pikiran ya. Ini teori psikologi pendidikan ya. Ada afektif. Nah, kalau ini kan kognitif, jadi ini pikiran ya, atau juga mungkin disebut mindset ya. Pola pikir. Kalau kedua adalah ranah afektif. Nah, afektif adalah pembentukan moral ya. Guncangan dalam batin manusia ya. Inilah penggunaan antara hati dan pikiran ya. Dan nanti akan diejawantahkan, akan dimanifestasikan ke dalam perilaku yang lebih praktis, yaitu psikomotor ya, dalam bahasa teori Bloom seperti itu, psikomotorik. Kalau mungkin di sini ke karakter. Nah, bagaimana kita punya karakter dari perilaku yang dominan tadi misalnya. Nah, kita evaluasi dari kita ya. Nah, kita juga mungkin kadang bisa mendengar dari orang lain ya, kok kamu Herpina misalnya, Herpina orangnya pendiam, tipenya pendiam ya. Kemudian saya misalnya dianggap orang lain goreng adat ya gitu. Suka marah-marah. Ada juga mungkin yang lucu ya gitu.
Nah, orang yang 3 tipe tadi misalnya ada orang yang pemarah, pendiam, dan lucu. Itu sebenarnya kan dari berbagai karakter yang sering dominan ya. Kalau orang dominannya lucu, seringnya melucu berarti dia memang karakternya lucu gitu kan. Tapi bukan berarti tidak bisa serius gitu kan. Orang yang dominannya serius, marah misalnya. Dia emang dominannya memang seringnya marah-marah. Tapi bukan berarti dia itu juga tidak bisa tidak marah. Bisa aja dia juga sabar sekali makan gitu. Sebaliknya juga orang yang pendiam bukan berarti dia diam terus itu kan. Mungkin sesekali dia bisa aja marah. Tergantung situasi tadi ya. Tergantung hati, pikiran ya. Tergantung mindset tadi. Atau tergantung orang itu sadar atau tidak kan dalam bertingkah laku itu. Karena ada kalanya juga manusia itu kan secara psikologi ada juga misalnya melakukan gerakan refleks ya. Ruas kalau kita mengalami goncangan tiba-tiba kaget misalnya. Itu kan ada kadang-kadang refleks. Kita tanpa berpikir, tanpa apalagi menggunakan nurani langsung aja kita apakah berkata-kata kasar misalnya anjay atau apalah gitu ya. Bahasa binatang gitu, gogong gitu ya atau apa. Jadi kan tanpa adanya pikiran ya. Apalagi nurani. Nah, bagaimana kita bisa menyeimbangkan hal itu gitu kan? Karena kalau pikiran kita dominannya baik, hati kita juga dominannya baik, dipupuk kayak gitu kan. Berarti yang keluar akan perilaku yang baik juga, sehingga akan terbentuk karakter yang baik. Tapi kalau kita dominannya, pikiran kita sering ngeres misalnya, hati kita ngeres, sehingga yang keluar ngeres juga gitu kan, sehingga pribadi yang ngeres. Kalau negatif terus misalnya pikirannya negatif, hatinya negatif, maka akan terbentuk perilaku yang negatif. Itulah proses pendidikan ya manusia, proses memanusiakan manusia, proses perubahan perilaku. Ini yang paling berat ya bagi saya khususnya bagaimana membentuk karakter, membentuk etika ya supaya Anda paham betul supaya kita semua itu dapat berperilaku sesuai dengan moralitas. Ya. Kalau hanya untuk kepentingan individu, untuk kepentingan intelektual, saya tidak resah gitu kan. Saya yakin bisa menjadi orang yang hebat, orang yang cerdas secara intelektual ya. Tapi untuk menjadi pribadi yang bermoral ya tidak menjamin gitu kan. Saya berulang kali mengatakan ya tidak menjamin kemampuan intelektual itu akan berbanding lurus dengan kemampuan moralitas ya. Berarti saya akan perhatikan juga ya. Oke, sampai situ dulu ya. Sampai pembentukan moral, sampai ke etika. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu? Ya. Harus dicek di HP berarti ya? Kalau di HP bisa ya? Seorang ahli psikologi mengatakan ya, ini juga pendalaman dari materi ini ya. Jadi mindset itu tadi pola pikir ya. Plus nanti attitude, etika berarti nanti akan ada karakter building ya. Jadi karakter kita ditentukan oleh mindset kita, ya, pola pikir kita, dan etika kita. Jadi kalau kita dianggap orang lain, ya kita harus dalam bahasa Sunda itu ngaji diri ya manusia itu ya. Kalau kita belum dihargai, kalau kita belum berguna, bermanfaat, orang lain masih merendahkan kita, masih menganggap negatif, jangan-jangan memang kita yang salah gitu kan, bukan orang lain. Nah, coba lihat di sini ya. Tahu bisa dilihat ini gambar siapa? 729. Gambar siapa ini? Bisa lihat jelas nggak? Gambar siapa ini? Saya tidak tahu. Coba. Sebelum Anda bisa menjawab siapa ini? Ini kira-kira gambar apa aja? Sebelum saya tanya siapa? Ini gambar apa? Gambar Menteri Sosial. Mantan Menteri Sosial. Siapa? Siapa namanya? Lupa lagi, ada batu baranya gitu belakangnya. Jangan lupa tuh, coba browsing apa tuh, harus ini kan banyak media untuk membantu.
Juliari Batubara, Pak. Oke, Julian Batubara ya. Kira-kira apa yang Anda bisa simpulkan dari apa yang barusan saya gambarkan dari gambar tersebut? Siapa dia? Dia menteri kan? Menteri. Iya, Pak. Kira-kira lihat dari profilnya dia itu kira-kira apakah dia orang bodoh? Paling dia mah lulusan TK paling gitu. Lulusan SD, kira-kira bagaimana menurut Anda ya? Kira-kira profilnya gimana? Dia secara pendidikan Anda yakin nggak dia itu orang pintar nggak? Sampai dia diangkat menjadi menteri, kira-kira? Pintar, Yakin, Pak. Pintar, Pak. Ya, dia S2, S3-nya Amerika Serikat ya, luar negeri. Tapi kenapa gitu kan? Dia minta jatah 10.000 katanya ya. Dari 2.700 dari 2.700 paket sembako, kurang lebih 270 miliar ya. Cuma 10.000 nggak banyak gitu kan. Ya berarti ada korup ya. Ada perilaku yang ya tadi ya saya katakan tidak menjamin ya kemampuan kecerdasan intelektual itu akan berbanding lurus dengan kecerdasan moral ya, dengan kecerdasan etika. Berarti ada yang harus kita perbaiki, harus kita benahi, harus kita waspadai ya tentang kehidupan kita di masa depan ya, bahwa memang ada godaan yang mungkin suatu saat akan menjerumuskan kita ya. Oke, sampai etika ya, ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum kita lanjut ke politik ya, atau etika politik. Istrinya 1933 dan waktunya 9186. Nah, kalau di sini etika ya, sebagai ajaran moral yang mengarahkan pada manusia untuk menjadi pribadi yang baik ya, supaya memiliki perilaku yang baik. Tapi di sisi lain juga ada politik ya. Dan nanti akan ada etika politik itu kan akan kita gabungkan. Oke. Apa itu politik ya? Apa itu politik coba? Ada yang bisa bantu? Apa itu politik? Kita berbicara politik aja dulu ya, sebelum kita berbicara etika politik dan yang lainnya. Kita akan habis-habisan berbicara politik tentang manusia dan politik, tentang dimensi politis manusia. Karena saya yakin saya di sini mengajar manusia ya, bukan mengajar makhluk jadi-jadian ya. Jadi harus sepakat dulu ya bahwa kita manusia, Anda manusia ya. Apa itu politik? Coba baca aja bukunya nggak apa-apa. Yang Anda tahu apa itu politik? Tentang apa aja, bicara apa aja politik itu? Tentang negara, Bu. Negara. Apalagi? Negara, oke betul. Tentang kekuasaan. Negara, kekuasaan, betul. Kenapa negara ya? Kenapa kekuasaan? Ya, secara khusus memang bicara politik praktis ya. Bagaimana kekuasaan negara. Tetapi kalau kita tarik ke kodrat juga ya, ke dimensi politis sebagai manusia, ya. Dalam filsafat politik itu manusia dikatakan sebagai zon ya, politikon ya. Hewan, binatang atau makhluk yang berpolitik ya.
Tadi Anda bilang berbicara kekuasaan. Kenapa politik berbicara kekuasaan? Yang nanti akhirnya berbicara tentang kekuasaan negara ya. Berarti manusia sebagai makhluk politik itu cenderung akan kekuasaan ya. Kenapa manusia itu berkuasa kan tadi ya. Kalau kita lihat di nilai di etika tadi kan ada nilai ya. Karena tadi di awal pun pada dasarnya pun manusia ingin dihargai kan. Anda kan tadi bilang saya ingin dihargai Pak, tidak mau saya dihina. Kan? Berarti kalau Anda tidak mau dihargai, Anda selalu ingin terus dihina, berarti kita harus pergi ke psikiater gitu ya. Jangan ada masalah dalam diri kita. Kalau kita dihina diam aja misalnya, tidak mau dihargai. Kalau ada musyawarah misalnya dalam kelas ya, ataupun dimanapun bermusyawarah dengan lingkungan, dengan teman, dengan sahabat, dalam lingkungan organisasi, ada argumentasi misalnya, Anda berpendapat, punya ide, punya gagasan. Kira-kira gagasan Anda kalau diterima dan kalau ditolak, mana yang lebih membuat Anda senang? Senang diterima atau senang ditolak gagasan Anda, ide Anda, pendapat Anda? Diterima, Pak. Kenapa lebih suka diterima? Karena merasa dihargai. Merasa dihargai. Karena mungkin kita merasa ada pengaruh, ya. Oh, ternyata memang apa yang saya pikirkan, apa yang menjadi ide saya adalah berpengaruh untuk orang lain. Itulah ya dimensi politis manusia. Jadi dalam hal konteks makhluk berpolitik, ya memang kita jangan munafik gitu, jangan takut, jangan iba kalau mendengar istilah-istilah politik. Mungkin pada waktu kecil Anda pernah misalnya orang tua Anda sedang ada tamu di ruang tamu, tiba-tiba Anda datang ke ruang tamu, sedang ada orang tua sedang asik ngobrol sama temannya, sama sahabat, sama tamu tersebut. Ya, ayah ataupun bapak atau ibu minta jajan dong di hadapan tamu misalnya. Kira-kira orang tua bagaimana kalau anaknya diminta uang jajan di hadapan tamunya? Saya jarang orang mungkin orang tua akan malu kan gitu kalau anaknya, jarang orang tua yang marah misalnya di hadapan tamu kan gitu. Udah kasih aja kan gitu. Itu kan sebenarnya pikiran naluri politik awal manusia sebenarnya. Dalam kita masih sederhana, dalam pikiran masih sederhana pun sudah tahu trik gitu kan. Kalau anak kecil ada tamu misalnya, merasa ada peluang nih, saya trik untuk memiliki uang jajan, untuk meminta uang jajan nanti aja kalau ada tamu. Karena kalau tidak ada tamu, biasanya orang tua marah kan gitu ya, kalau tidak ngasih. Ya itulah ya salah satu dimensi politis ya manusia. Untuk itu ya dalam hal konteks kehidupan yang lebih luas lagi ya, bahwa dalam kehidupan itu bahwa manusia itu memiliki kecenderungan ya untuk berkuasa. Jadi mungkin sini 3M ya. Berbicara politik berbicara 3M. Cara atau seni untuk mendapatkan M yang pertama, yang kedua merebut, M yang ketiga mempertahankan kekuasaan. Itulah politik. Jadi kalau belum berkuasa, orang itu cenderung ingin merebut atau mendapatkan. Kalau sudah berkuasa pun bagaimana supaya itu bertahan. Karena kalau sudah berkuasa, manusia itu akan selamanya berkuasa. Sampai ajal menjemput. Tadi batas ruang dan waktu ya. Apakah umur, apakah kekayaan, coba. Mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa sih kan itu kan orang sudah kaya misalnya ya. Kan banyak tokoh-tokoh yang kaya ya. Prabowo Sandi dia orang kaya ya. Haritanu, Surya Paloh. Hampir semua orang-orang kaya di Indonesia itu semuanya memiliki jaringan politik, bahkan aktif di politik, memiliki partai politik, terlibat mendukung siapapun ya. Makanya sekarang hampir semua orang kaya, padahal dari sisi kekayaan mau apa lagi kan sudah kaya. Berarti ada kepuasan yang belum dicapai yaitu kekuasaan ya. Jadi jangan salahkan, nggak perlu menyalahkan ya. Mau dia mau kaya, mau miskin, mau ulama, mau bukan ulama, mau preman. Semuanya ingin berkuasa karena semuanya manusia, jadi manusiawi ya. Makanya saya kurang setuju kalau ada orang yang mengatakan jangan bawa-bawa agama, ulama tidak boleh berpolitik. Emang harus preman, coba. Emang harus penjahat terus, harus koruptor yang masuk ke politik. Mungkin salah satu kenapa bangsa kita tidak maju karena kalau ada ulama masuk ke politik dianggap
haram gitu kan. Sehingga politik kita diatur oleh orang-orang jahat, oleh para mafia. Padahal kan siapapun itu boleh. Kan setiap warga negara itu bersamaan kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan. Tidak ada membeda-bedakan. Kalau yang ini mah boleh, yang ini mah tidak. Saya kira kalau sama itu mereka itu manusia lalu ingin berkuasa ya wajar kan gitu. Tidak ada yang salah. Ya. Oke, jadi kalau sudah berpolitik, kalau sudah haus kekuasaan, kalau sudah buta kekuasaan, manusia itu akan cenderung tadi ya, apapun dilakukan. Atau dalam artinya menghalalkan segala cara. Apakah itu nyawa taruhannya ya, pembunuhan misalnya, demi kekuasaan orang saling membunuh. Banyak terjadi. Apalagi hal-hal lain ya. Kalau masalah janji, masalah ucapan ya, masalah janji kampanye itu hal yang biasa ya. Kalau ada kampanye manis, pas berkuasa pahit, itu mah hal yang biasa, jangan aneh gitu kan. Tapi kan tadi ya, kalau perlu ya saling membunuh pun itu boleh. Yang penting berkuasa aja kan, itu target manusia berpolitik itu kan berkuasa. Bukan urusan perasaan, bukan urusan nyawa, tapi yang penting gue berkuasa. Urusannya orang lain urusan nomor sekian gitu kan. Bahkan ya masalah kawan ya, apakah itu kawan ya? Tidak ada kawan yang abadi. Tidak ada lawan yang abadi. Ini tidak abadi nih mah ya. Teman bisa jadi musuh, hari ini kita berteman, tapi besok kita akan bermusuhan. Sebaliknya hari ini kita akan bermusuhan, besok kita akan berteman. Tidak abadi ya, karena yang abadi hanyalah kepentingan. Tergantung kepentingannya. Apalagi kalau Anda masih ingat dalam materi filsafat tentang definisi manusia, apa itu manusia adalah makhluk yang misterius ya. Makanya saya anjurkan Anda jangan terlalu percaya sama manusia. Kalau Anda punya teman, jangan terlalu percaya sama teman gitu kan. Jangan terlalu setia. Kalau Anda punya acara, kalau Anda punya pasangan pun jangan terlalu setia. Ngapain? Setia sama pasangan, setia sama acara. Nanti juga besok akan mengkhianati Anda kan. Ya. Makanya kalau Anda benci sama saya, jangan terlalu benci sama saya, biasa-biasa aja gitu. Karena kalau Anda terlalu membenci satu hari, nanti Anda akan suka sama saya. Terus sebaliknya, kalau Anda suka sama saya, jangan terlalu berlebihan, biasa-biasa aja. Karena mungkin nanti Anda akan membenci saya. Itulah ya, kehidupan politik kan seperti itu ya. Siapa sangka kan ya, dua pemilu begitu panasnya ya, Prabowo Jokowi 2014, 2019 sampai mengakar ya ke pendukungnya, kayak bong kampret. Ya. Tiba-tiba 2019 setelah Pilpres selesai ya, kan orang nggak nyangka Prabowo tiba-tiba menjadi menteri yang awalnya bermusuhan secara politik. Tahun kemarin, ya bulan kemarin, berarti tahun 2020 berarti ya, setahun kemudian Bang Sandi, ya. Padahal kan sebelumnya orang ya saking fanatiknya gitu kan, cebong kampret itu kan, mungkin sampai sekarang pendukungnya belum bisa bersatu gitu kan. Bahkan banyak kejadian ya. Kalau nyawa mungkin saya tidak akan berbicara lagi ya, korban nyawa, korban konflik ya, bahkan sampai ada yang bercerai rumah tangga. Orang gara-gara dua pilihan, suaminya dukung Prabowo, istrinya dukung Jokowi misalnya. Coba demi politik ya. Sampai rela bercerai gitu kan. Kita tahu sekarang ya dengan berlabuhnya Prabowo Sandi ke istana, terjerumus ke kolam cebong gitu kan. Apakah yang dulunya cerai akan sudah rujuk lagi atau tidak kan kita tidak tahu ya. Bisa Anda cek ya, survei ya. Bisa nih untuk tugas ya, Anda buat survei yang kemarin waktu Pilpres 2019 cerai, sekarang kan sudah gabung nih Prabowo Sandi, apakah rujuk lagi atau tidak? Bolehlah Anda melakukan survei itu ya. Ya itu ya, jadi dalam politik itu orang bisa
apapun bisa terjadi. Jadi jangan terlalu percaya ya, jangan terlalu terbawa emosi gitu kan. Tapi memang ya faktanya seperti demikian ya. Kadang-kadang ya politik hanya dinikmati oleh mereka yang punya kepentingan gitu kan. Nah, kita lihat aspek-aspek yang lainnya dalam kehidupan politik gitu ya. Tadi Anda bilang bahwa negara ya. Ya, saya ganti warna ya. Nih, negara. Ya. Berarti adanya negara dalam artian yang mengurus negara, sebuah organisasi yang disebut dengan negara itu ya. Ya kan ada power, kekuasaan ya. Orang sebenarnya kenapa memasuki dunia politik karena mereka ingin berkuasa ya, ingin menguasai negara agar punya kekuasaan, kekuatan. Atau di sini disebut dengan power. Nah, ini kan hasil dari proses politik gitu kan. Setiap orang ya itu kan selain punya hak dan semuanya juga terlibat ya. Kalau tadi berbicara masalah politik ya, siapapun itu sebagai John Politikon tadi, ketika pemilu misalnya, apakah orang sebut ada yang terlibat berbagai macam peran ya. Kalau yang sudah jelas, kalau yang menjadi calon, caleg ya, capres atau cagup, cawagup atau cawalkot dan sebagainya, itu kan orang yang terlibat secara praktis, orang yang memang jelas tujuannya untuk berkuasa. Tapi kan juga ada yang lainnya, ada partai politiknya, ada pendukungnya kan, ada tim suksesnya, ada panitianya. Saya mah tidak mau itu, yang penting saya mah nanti aja pas hari H saya ikut pemilu aja, memilih aja. Itu juga bagian dari politik, sikap politik. Tapi ada orang yang mengatakan, pusing saya mah tidak mau, ngapain ikut kepolitikan. Mau siapapun yang terpilih, gini aja. Dia memilih diam, tidak berpolitik katanya. Tidak mau memilih, apatis, golput. Nah, orang dengan sikap golput, orang dengan diam, orang dengan mengatakan tidak berpolitik, justru itulah sikap politiknya. Anda misalnya orang lain mah aktif ya, dalam mumas misalnya, jadi panitia, jadi pemilih, jadi apa. Tapi Anda mah nggak mau, ngapain ikut-ikutan mumas. Saya mah diam aja. Ya, diamnya Anda adalah Anda pun sudah berpolitik sebenarnya. Dengan diam itu sudah berpolitik. Dengan tidak bersikap itu sudah berpolitik. Jadi apapun sikap kita, kondisi kita, ya itulah sikap politik Anda ya. Itulah yang saya katakan ya, dalam konsep yang lebih luas, politik itu masuk ke semua aspek. Ya, kita kembali ke politik yang lebih spesifik ke kekuasaan negara ya. Jadi negara itu dibentuk, diurus oleh orang-orang yang memang berpolitik gitu kan. Dengan saya katakan tadi, apakah dengan cara yang halal atau tidak, yang penting kekuasaan ya. Masuk partai politik, ikut pertarungan, pemilu, dan berkuasa. Ya saling berebut ya, saling mempertahankan. Itu kan saling seperti itu. Ya. Nah, sementara dalam kehidupan negara, karena ini negara hukum ya, ada batasan yaitu hukum. Ya. Beda ketika kita misalnya melihat sejarah manusia ya, jauh sebelum adanya konsep negara modern ya. Sekarang kan kita sedang hidup di era negara modern, di mana memang politik itu dibatasi ya, atau ada aturan mainnya yang disebut dengan hukum. Tetapi kalau dulu Anda lihat, saking keserakahannya manusia ya, zaman kerajaan kan itu bukti manusia tidak mau berkuasa secara singkat, ingin selamanya berkuasa. Bahkan ketika kita masuk ke era modern pun, saya mencontohkan Soekarno ya. Soekarno pada saat kekuasaannya sampai dia mengangkat diri sebagai presiden seumur hidup. Padahal di negara Indonesia yang sudah modern. Soeharto dengan berbagai cara juga dia bisa berkuasa selama 32 tahun. Berarti ada apa ya dengan politik itu? Katanya kan dibatasi oleh hukum. Oke gitu. Hukum memang mengatur ya, di kita dibatasi oleh undang-undang dasar, hukum dasar, bahwa untuk berpolitik untuk berkuasa harus ada cara-cara prosesnya. Bahkan setelah berkuasa pun dibatasi untuk 5 tahun, kemudian dipilih lagi. Nah ini hukum, kenapa orang bisa bebas dari jeratan hukum? Hukum siapa yang membuat hukum, aturan? Siapa yang membuat? Nah hukum merupakan produk politik, ingat ya.
Jadi memang muter di situ-situ aja ya. Hukum adalah produk politik, proses politik, adanya aturan itu. Ya, kalau orang mungkin sudah berkuasa bisa mengotak-atik aturan, oke lah. Dulu mah begini aturannya, sekarang mah begini. Ini contoh misalnya ya. Kita akan berbicara masalah bagaimana hubungan antara etika, politik, dan hukum ya. Secara hukum mungkin sekarang orang tidak bermasalah ya. Dulu waktu Pilpres 2019 ya, ada mungkin yang saya ingin kritisi ketika masa kampanye. Nah kan dua calon yang satu calonnya memang Prabowo, yang satu calonnya Jokowi ya. Jokowi itu sedang menjabat. Karena dia sedang menjabat kan dia lalu ingin mencalonkan lagi. Dalam aturan sebelumnya itu harusnya kalau seseorang incumbent atau yang sedang menjabat ingin mencalonkan lagi itu harus cuti ya atau mundur dari jabatannya. Biar sama-sama calon ya. Itu aturan awalnya. Tapi tiba-tiba aturan dirubah ya. Untuk yang incumbent itu boleh, yang menjabat tidak harus cuti. Sehingga ketika pemilu proses kampanye 2019 itu Jokowi itu merangkap gitu kan. Dia sebagai calon juga dia merangkap sebagai presiden. Jadi ketika dia kunjungan presiden ke daerah-daerah bisa sambil kampanye. Apakah dia melanggar secara hukum? Tidak, karena hukumnya telah berubah, aturan telah berubah. Tapi pun secara etis, secara moral, baik tidak kan seperti itu. Fair tidak proses politik seperti itu kan gitu. Dulu kan sudah bagus sebenarnya, sama-sama calon ya, lepas kepentingan. Sekarang misalnya kemarin ya, menantu Jokowi dan anaknya Jokowi itu nyaleg kayak ikut pilkada menjadi wali kota di dua daerah, Solo dan Medan. Apakah itu melanggar hukum? Tidak ada anggaran hukumnya, legal itu kan. Maka dulu memang sempat ada larangan dinasti politik ya. Kalau dulu ada 2016 dulu sempat ada 2014 ya sampai 2016 itu Mahkamah Konstitusi itu tidak boleh ada dinasti politik. Sehingga kalau misalnya anak pejabat ataupun suami istri ataupun anak tidak boleh saling kalau sudah sedang menjabat tidak boleh misalnya anaknya istrinya ikut. Tapi kan sekarang bebas ya karena hukumnya tadi ya. Walaupun negara kita negara hukum, tapi kalau hukumnya sendiri dibuat oleh para manusia-manusia yang berpolitik, apalagi ketika politiknya tanpa etis, tanpa etika, ya mungkin akan melahirkan produk hukum yang tidak adil, yang tidak beretika, gitu kan? Tidak ada salahnya kan? Gibran jadi wali kota, misalnya Bobi jadi wali kota, secara hukumnya apa-apa. Tapi kan mungkin bagi kita yang secara moral pantas nggak sih gitu? Ayahnya misalnya presiden, anak menantunya menjadi kepala daerah, kalau rapat nanti dia itu sedang rapat keluarga atau rapat negara kan gitu. Jadi ada nyaris kepentingan yang mungkin campur aduk gitu kan. Tapi ya itulah ya. Sekarang misalnya harapannya kan ketika ada dua calon ya, kan itu memang dua perpecahan kita tidak bisa dipisahkan ya. Ketika pro Jokowi, pro Prabowo gitu kan. Tiba-tiba misalnya Prabowo yang sudah didukung habis-habisan oleh para pendukungnya, termasuk juga Sandiaga Uno ya. Tiba-tiba kedua-duanya masuk ke pemerintahan ya, masuk jadi ke kolam ya. Masuk kolam, terjebak kolam. Apakah itu akan secara hukum melanggar enggak? Itu hak dia ya, dia mau berkuasa, mau dekat dengan siapa itu hak dia. Secara hukum bukan pelanggaran hukum. Tapi secara moral mungkin ada nggak sih gitu yang sudah kan beda visi misinya kan visi Prabowo apa, visi Sandi apa kan, visi Jokowi Maruf apa kan jelas mereka adu konsep di Pilpres. Tapi kalau memang sekarang tiba-tiba nge-hiji gabung, buat apa ada debat Pilpres itu kan? Berarti kan nggak gangguan ya. Belum lagi masalah pendukungnya kan gitu. Kan harapannya walaupun bisa oke lah demi keutuhan bersama ya. Kalau Anda yakin misalnya demi keutuhan, demi persatuan, bagus juga. Asalkan tadi ya harusnya kan ketika Prabowo Sandi masuk ke kekuasaan itu menjadi jembatan ya, penghubung perpecahan di masyarakat ya. Tapi kalau misalnya Prabowo Sandi malah masuk ke kolam yang sama ya, malah kecebur ke kolam itu ya, sementara yang pendukungnya masih tetap menjadi, kan ada semacam bukan kritikan ya, mungkin kritikan ataupun ejekan ataupun apa ya,
semacam meme itu ya. Prabowo Sandi masuk istana, pendukungnya masuk penjara. Gitu. Itu memang terjadi kan gitu. Ya itulah ya, karena memang politik di kita ya hanya politik aja gitu kan. Karena yang penting berkuasa. Harusnya kan di sini makanya pentingnya etika politik ya, agar kekuasaan itu ya dibangun sesuai dengan standar etis gitu kan. Sehingga yang muncul dalam jabatan politik pun ya pemimpin yang beretis, yang bermoral. Produk dari hukumnya pun, kebijakannya pun adalah kebijakan yang bermoral ya. Bukan semata-mata legal, formal ya, legal, yuridis, formal, sah. Tapi kalau melawan akal sehat, melawan batin, melawan etika, itu kan yang muncul ya adalah ketidakadilan ya. Tadi saya yang mencontohkan ya kasus korupsi, contoh ya. Kan 2 tahun terakhir ini kita dihebohkan oleh 2 kasus menteri ya yang korupsi. Pertama menteri tadi yang 10.000 itu batu bara, itu kan bansos itu kan harganya 300.000 ya, harga kotornya mungkin itu ya. Tapi kan diteliti oleh para ahli, ternyata dibongkar isi bansosnya dari beras ya, dengan mie instan, terus sarden, minyak, gula dan sebagainya itu hanya 170.000. Berarti ada berapa? Ada selisih 130.000 kali 2.700. 2.700.000 paket. Sok ada kalikan saja ya. Itu Tempo yang mengusik ya. Kalau masalah lobster saya juga sama juga ya, ada korupsi gitu kan. Tentang benih lobster yang memang juga itu penuh kecurangan. Tapi yang bansos yang mudah untuk diukur ya. Yang kata Tempo itu mengalir ke semua anggota partai penguasa. Ya mungkin Tempo menggambarkan itu banteng gitu kan. Bahkan untuk biaya juga anak palurah juga terlibat ya kasus bansos itu. Mungkin Anda bisa menyebutkan siapa itu anak palurah ya. Oke lah, singkat cerita mereka kedua-duanya korupsi ya, 2 menteri itu. Mereka kedua-duanya dari partai politik. Organisasi yang secara legal memang dia tujuannya untuk merebut kekuasaan kan partai itu. Dia memang ada yang sudah menjadi penguasa kan, bahkan mereka digaji oleh meminta ke negara ya, anggaran ke negara. Habis bikin uang negara untuk biaya partai politik ya, yang duduk di pemerintahan, di DPR, di MPR maupun di eksekutif ya, yang itu kan memakai uang negara ya. Makanya kita bebas untuk ngomong apapun karena mereka mah ya dibayar oleh negara dan dari uang rakyat juga ya, hasil pajak-pajak mungkin yang kita bayar gitu kan. Makanya kalau kita ngomong bebas ya jangan tersinggung karena memang hak kita untuk berbicara ya. Tapi kan Anda lihat ya, ketika terlibat kasus korupsi partai tersebut, sekarang apakah langsung disalahkan enggak? Kan sampai sekarang 2 menteri itu belum dikatakan bersalah secara hukum. Mereka masih dalam tahap penyidikan. Entah mungkin kalau nanti hukum mengatakan kata pengadilan dikatakan Julian Batubara maupun Edi Prabowo tidak terlibat korupsi bansos maupun lobster. Hukum mengatakan hal itu. Karena memang betul ini negara hukum ya, apapun yang menjadi keputusan adalah standarnya adalah hukum ya, bukan prasangka-prasangka. Walaupun tadi bilang misalnya sudah ada kerugiannya ya, bagaimana perusahaan yang sudah deal sudah ada kan Anda lihat di YouTube di berita-berita Tempo tuh perusahaan yang sudah deal dengan Kemensos ya ingin nggak jadi disalurkan ke masyarakat karena tidak deal harganya, mungkin terlalu kecil keuntungannya untuk Kemensosnya. Itu banyak yang dirugikan. Mungkin juga masyarakat yang membutuhkan ya dari sekian ya entah dari mana kan mungkin itu uang hasil pinjaman asing ya dengan berapa ratus triliun itu yang menjadi yang itu kan di masa pandemi kan itu kejahatan yang luar biasa seharusnya ya. Jelas ya, pelakuannya jelas, korbannya juga jelas ya. Oke, itu kasus yang lain ya, kasus yang satu. Tapi Anda lihat ya, mungkin yang sama-sama menjadi perhatian kita atau negara kita selama akhir tahun 2020 adalah kasus Habib Rizik ya. Pulang dari Arab Saudi. Langsung misalnya ya, ada pelanggaran protokol kesehatan ya. Ketika ada Maulid Nabi dan ada pernikahan anaknya.
langsung ditangkap gitu kan. Didenda ongkoh kan, udah bayar denda 50 juta katanya, dibayar, tapi tetap aja tetap ditangkap, tetap ditahan ya, dengan berbagai dugaan pasal-pasal tindakan pidana. Ingat ya, mungkin saya juga terganggu ya pikiran saya gitu kan. Yang namanya hukum pidana itu adalah kejahatan, perampokan, pencurian, ya, masuk korupsi itu pidana. Kalau hanya melanggar orang berkerumun ya, masalah COVID, itu kan administrasi ya, bukan pidana menurut pandangan orang sehat seperti itu. Tapi nggak apa-apa lah, nggak itu pelanggaran pidana. Kemudian juga setelah itu tragedi 6 anggota EPI ya, kilometer 50 Cikampek. Untuk apa coba polisi misalnya ngintai orang kan? Kalau memang iya itu adalah orang jahat, ya harusnya kan nggak langsung ditembak, buktikan dulu, tangkap dulu, lalu adili kan gitu. Apa kejahatannya? Tapi anggap itulah kejahatannya, teroris dan sebagainya. Sekarang kan belum beres, belum selesai urusannya. Yang ketiga yang paling menghebohkan adalah kasus yang terakhirnya gitu kan. Tiba-tiba kementerian ya, Menko Polhukam membubarkan EPI. Organisasi terlarang katanya. Dengan dugaan apa tadi? Pidana apa sebagainya, meresahkan dan sebagainya. Saya bukan dalam konteks pembelaan terhadap ormas, tapi dalam konteks keadilan hukum ya. Ketika orang divonis bersalah ya, tadi apakah Habib Riziknya, apakah anggota Laskar yang sudah tewas terbunuh itu ya, maupun kasus organisasinya EPI-nya lalu langsung dianggap dibubarkan dan terlarang. Boleh-boleh aja punya kesana, tapi sebagai negara hukum harusnya dilakukan dalam proses hukum ya, proses pengadilan, bukan oleh pernyataan menteri atau pejabat negara. Karena menteri itu bukan penegak hukum ya. Saya akan laporkan misalnya ini, diuji dulu kan buktinya, faktanya apa. Kalau memang benar EPI adalah ormas yang terlarang ya. Masa ormas yang kerjaannya tidak minta uang ke negara kan, kerjaannya bakti sosial kan mungkin ya, kalau ada bencana dia turun tangan, masa dilarang, dianggap meresahkan. Nah ini kalau memang betul memang ada indikasi pelanggaran pidana, ya dibuktikan di pengadilan ya, bukan dengan pernyataan dari penguasa. Karena kita bukan negara diktator, kita bukan negara komunis. Tapi memang saya sering mengulang hal ini ya dengan Pak Dikdik juga pernah di bab PKI, memang peristiwa ulama di persekusi itu terjadi pada masa Orde Lama 65 di masa PKI dan di masa awal-awal Orde Baru ya. Di masa ada itu sejarah yang terus berulang. Harusnya kan berlaku untuk semua ya. Jadi kalau logikanya ada ormas kemudian melakukan tindak pidana kemudian dibubarkan, harusnya berlaku juga bagi partai politik yang sudah terlibat korupsi, harusnya partainya pun dibubarkan gitu kan. Tapi kan tidak ya. Berarti memang ada rasa keadilan yang memang tidak hadir gitu kan di negara kita ada hari ini kan gitu. Jadi siapapun yang bersalah ya silakan, punya hak ya untuk dihukum, tapi harus berlaku adil gitu kan. Jangan sampai ya memaksakan hukum ya untuk menghukum rakyat yang mungkin belum tentu jelas di mana letak kesalahannya. Bahkan kalau sudah menjadi korban ya, sudah misalnya pimpinannya di persekusi ya, diancam pidana yang macam-macam, anggotanya juga sudah ada yang menjadi korban ya, penembakan korban, kejahatan HAM di jalan tol, ditambah lagi dengan dibubarkan ya, dihukum organisasinya. Padahal masalah-masalah lain banyak ya yang harusnya menjadi prioritas ya, kasus korupsi misalnya. Terus juga anaknya pun yang diduga misalnya terlibat kerumunan waktu kampanye pilkadanya, termasuk ketika bansos ya, yang diduga anaknya pun terlibat. Tapi kan ya tidak bisa seperti itu ya. Jadi itulah teman-teman semua ya, bahwa memang dalam konteks berat ya kalau kita bicara masalah etika ya. Karena di sini bukan beda dengan hukum. Hukum memang di sini ada jelas aturan yang tertulis yang dibuat oleh mereka yang berkepentingan ya, yaitu mereka yang berpolitik karena produk politik. Sedangkan adalah etika itu penuh bagaimana itu kesadaran moral yang memang berat ya. Seandainya memang kita berpolitik untuk menguasai negara maupun untuk membuat kebijakan negara dalam artian di sini kebijakan hukum negara. Tapi kalau dibarengi oleh nuansa politik yang penuh dengan nilai-nilai etika, penuh dengan nilai-nilai moral, saya yakin ini akan melahirkan pejabat yang beretika ya, yang bermoral,
termasuk kebijakannya pun yang beretika dan bermoral juga. Sehingga muncullah keadilan ya. Tapi kalau sekarang misalnya muncul ketidakadilan ya, mungkin karena proses politik yang dilalui oleh bangsa kita itu jauh dari nilai-nilai etika politik ya. Sehingga hasil produk dari kebijakan negaranya pun ya jauh dari harapan, jauh dari rasa keadilan. Ya, kan ini hukumnya kan seperti itu ya. Hukum tentang keadilan itu kan seperti itu ya. Jadi itulah ya. Di kita bukan kekurangan politisi yang hebat, banyak ya orang-orang hebat secara politik, bahkan karirnya pun bagus linier ya, dari wali kota, gubernur sampai ke presiden. Jadi kita banyak ahli-ahli hukum yang paham betul ya bagaimana hukum bisa diotak-atik, diargumentasikan ya demi hukum. Tapi efeknya mungkin ke masyarakat tidak ada keadilan, baik itu hukum maupun politik. Berarti yang lemah mungkin kita adalah tidak hadirnya moralitas politik ya, atau tidak adanya etika politik dalam kehidupan kita ya. Dan itu loh hal yang harus kita sadari betul ya, bahwa kedepannya harusnya lebih baik lagi gitu kan ya, tidak boleh ada lagi hal-hal yang mengganggu rasa keadilan kita ya, rasa nurani kita yang terganggu ya dengan munculnya berbagai macam akrobat politik yang membuat kita tidak merasakan keadilan di negara ini. Oke teman-teman semua, sampai situ ada yang mau ditanyakan ya? Ada yang mau didiskusikan? Nah kalau saya teori tadi saya lihat periksa jawaban-jawaban Anda ya, dari bab ini kan Anda, saya suruh bertanya kemudian Anda jawab sendiri, ini sebagai bahan untuk UAS ya. Anda sudah bisa menemukan jawabannya. Tapi kalau berbicara masalah pada praktik kehidupan politik negara kan memang inilah yang terjadi kan gitu. Jadi kalaupun kita punya kekuasaan, punya ambisi ya, apapun ambisi kita ya, apapun keinginan kita ya, apakah kita mengincar jabatan, mengincar karir, ya harapannya kita harus penuh dengan etika, dengan nilai etis ya, dengan moralitas ya. Bukan berarti semua orang bisa jadi kawan ya, bisa jadi musuh. Yang penting kita tujuan kita capai. Tapi harus penuh dengan pertimbangan ya. Karena kalau semuanya orang berpotensi menjadi kawan dan menjadi lawan ya, hanya demi kepentingan ya, ini akan tidak sehat ya di era yang semakin terbuka ini, di era yang semakin maju ini. Ya. Kalau orang berkuasa tanpa adanya moralitas ya, akan terlihat baik buruknya kan gitu ya. Beda mungkin zaman dulu yang masih bisa ditutupi ya aib manusia itu karena tidak ada media yang memberitakan ya. Sekarang kan orang sudah semakin cerdas ya. Sekalipun misalnya banyak kompromi politik tingkat tinggi ya, bahkan media mainstream menutupi, tapi kan kita bisa melihat, orang masyarakat bisa melihat media-media yang lainnya yang bisa lebih fair lagi karena banyak pilihan. Sehingga kalau bangsa kita dididik untuk tidak jujur ya dari atas, saya yakin tidak akan selesai urusan negara kita ya. Kalau selalu ini menutupi kelemahan ya, menutupi aib ya. Sehingga ya seolah-olah kita ini kesejahteraan semu ya, dipaksa untuk bersatu, dipaksa untuk maju, padahal ya pada praktik kehidupan di masyarakatnya banyak ketidakadilan ya, baik itu hukum maupun ekonomi dan politik gitu kan. Oke, silakan. Ada yang mau disampaikan di materi bab 6 ya, sebagai sistem etika. Dan mungkin terakhir ya, sebelum ini lagi mau saya ingat. Nah, bagaimana kita ini mendidik kita sebagai generasi muda ya. Nah, ini mata kuliah ini juga bagian dari pendidikan politik ya. Makanya saya berbicara belak-belakan gini dalam rangka pendidikan politik ya. Bukan berarti saya ini untuk membuat Anda benci pada pemerintah, pada negara. Tapi ya saya ingin membuka aja ya, karena harus terbuka, harus jujur ya. Kalau saya seolah menjadi juru bicara pemerintah seperti halnya mereka yang ditugaskan untuk membela penguasa kan tidak akan selesai itu kan. Percuma aja ada akademis ya, ada kuliah, ada perguruan tinggi. Saya berusaha untuk se-fair mungkin ya fakta-fakta yang ada biar kita ini bisa terbuka tentang apa yang terjadi ya. Karena yang benar yang harus kita katakan benar, yang salah harus kita katakan salah gitu ya. Karena
dalam konteks kehidupan kita, negara itu bukan hanya penguasa ya. Jadi kalau sekarang misalnya ada pernyataan ya, masa negara jangan sampai kalah sama rakyat. Oh seperti itu, kan itu. Negara jangan sampai kalah. Orang seperti itu. Jadi sekarang itu makna negara telah dipersempit oleh penguasa ya. Seolah-olah negara itu hanyalah mereka yang sedang berkuasa. Padahal mungkin cuma 4 tahun lagi mereka berkuasa ya. Berarti kalau yang di luar mereka, di luar kelompok penguasa bukan negara, padahal kan jelas ya. Negara itu ada rakyat, ada pemerintah gitu kan. Itu kan banyak sekali hal yang mungkin mengganggu ya apa yang saya pahami sebagai orang yang mungkin fokus di dalam bidang hukum negara, dalam bidang ketatanegaraan dan kewarganegaraan ya, dan juga ideologi negara. Terus ada pernyataan-pernyataan dari penguasa yang mengatakan hal itu kan itu mengganggu pikiran saya sebenarnya gitu kan. Hentikan saja misalnya gitu, bubarkan saja. Itu kan justru tugas fungsi negara itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bukan untuk menghukum rakyatnya. Jadi kalau negara sekarang menghukum rakyatnya, ya, menjustifikasi rakyatnya, mempersekusi warga negaranya, apalagi dengan alasan hukum yang tidak jelas, ya, hanya karena perbedaan pendapat. Sebenarnya mereka itu harus lepas dari, kalau sudah berkuasa, kalau dia paham betul etika berkuasa, ya, harusnya lepas dari kepentingan golongannya, gitu kan, udah. Mau dia itu merah, mau putih, mau golongan apa, golongan C. Kalau sudah saya berkuasa, saya ini untuk semua kan itu. Yang pro, yang kontra akan saya lindungi. Walaupun ada yang berbeda pendapat, akan ya musyawarah kan, dalam konteks Pancasila ada musyawarah, ada sila keempat ya. Tapi kan sekarang tidak terjadi ya gitu ya hal itu. Langsung aja tadi ya, seolah-olah bahwa mereka lah yang memiliki negara. Itulah ya saya inginkan bahwa Anda lebih terbuka lagi gitu kan, karena kalau generasi Anda dibentuk tidak jujur, ya, kita akan lama untuk menjadi negara maju itu ya. Coba Anda cek ya, walaupun misalnya budaya-budaya Barat itu mungkin banyak yang bertentangan dengan kita ya, secara budaya-budaya yang mungkin secara akhlaknya beda dengan kita, pandangan-pandangan mengenai moralitasnya, tapi minimal mereka bisa maju karena punya nilai kejujuran ya. Karena kita sudah punya basic sebenarnya, kalau kita ini punya basic, nilai-nilainya luhur sekali ya. Kita sopan santun, kita ini punya agama. Tinggal satu lagi ya, tadi ya kejujurannya yang mungkin belum, masih kalah oleh bangsa-bangsa yang mungkin tidak beragama ya, untuk masalah kejujuran ya. Oke, kalau tidak ada saya tutup aja ya untuk perkuliahan pendidikan Pancasila. Kalaupun nanti ada hal-hal yang belum Anda puas, masih Anda ingin tanyakan, Anda boleh untuk bertanya khususnya di Google Classroom ya, karena kita ada materi yang harus saya periksa di tugas terakhir di bab 7. Sekian ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta laporan ya, yang tadi sempat membuat screenshot, saya minta bukti-bukti perkuliahan di hari ini. Oke, saya tutup ya. Sudah ada yang membuat screenshot belum? Kalau belum, silakan. Karena saya tidak bisa memoto di komputer ini. Saya minta bukti perkuliahan, terus nanti kirimkan ke saya ya. Udah? Udah ya, saya tunggu.